Bayangkan, kamu lagi jalan-jalan sore di pantai yang tenang. Anginnya sepoi-sepoi, suasananya damai banget. Pas kamu lagi asik jalan, mata kamu nggak sengaja ngeliat ada sebuah sepatu lari atau sneakers terdampar di antara bebatuan pantai. Karena penasaran, kamu samperin. Pas kamu angkat sepatu itu, ternyata di dalamnya masih ada kaki manusia yang utuh. Masih lengkap dengan kaos kakinya. Gila kan? Dan ini bukan cuma cerita di film horor. Ini beneran terjadi di dunia nyata. Tepatnya di sepanjang pesisir Laut Salish, wilayah perairan yang membelah British Columbia di Kanada dan negara bagian Washington di Amerika Serikat. Horor ini dimulai bulan Agustus tahun 2007. Seorang anak perempuan lagi liburan bareng keluarganya di Pulau Jedediah, Kanada. Dia nemuin sepatu lari merek Campus. Pas dicek, ternyata ada tulang kaki kanan manusia di dalamnya. Hanya berselang 6 hari, di pulau yang berbeda, sepasang kekasih nemuin lagi sepatu lari merek Reebok putih biru. Isinya sama, kaki kanan manusia. Sejak saat itu, teror kaki Laut Salish resmi dimulai. Sampai hari ini sudah ada lebih dari 20 kaki manusia bermerek, mulai dari Nike, Adidas, sampai New Balance yang terdampar di pantai-pantai sana. Fenomena ini langsung bikin internet gempar dan memicu kepanikan massal. Bayangin aja, yang ketemu cuma kakinya doang dan selalu pakai sepatu lari. Kemana bagian tubuh yang lainnya? Kenapa nggak ada badannya? Disinilah teori-teori gila mulai bermunculan di forum-forum internet. Teori pembunuh berantai. Banyak yang yakin ada psikopat jenius atau sindikat perdagangan organ yang sengaja mutilasi korbannya, lalu ngebuang kakinya ke laut sebagai pesan atau piala kemenangan. Teori korban mafia atau kartel. Ada yang bilang ini adalah taktik mafia untuk ngilangin jejak korban yang dikasih semen di kakinya. Tapi entah kenapa kakinya malah lepas dan mengapung. Teori alien dan mistis. Jelas, netizen garis keras sempat nuduh ini ulah makhluk luar angkasa atau ritual pemujaan setan di pulau-pulau terpencil sekitar Laut Salish. Tapi apa kata sains dan pihak kepolisian setelah bertahun-tahun menyelidiki? Jawabannya ternyata kombinasi antara tragedi manusia dan hukum alam yang sangat mengerikan tapi logis. Pihak forensik berhasil mengidentifikasi beberapa pemilik kaki tersebut lewat tes DNA. Hasilnya, mayoritas dari mereka bukanlah korban pembunuhan. Mereka adalah orang-orang yang dilaporkan hilang akibat bunuh diri, lompat dari jembatan, atau korban kecelakaan laut, perahu tenggelam, dan pesawat jatuh. Lalu pertanyaannya, kenapa cuma kakinya yang ketemu? Dan kenapa harus pakai sepatu lari? Disinilah sains bekerja dengan cara yang bikin merinding. Ketika sebuah jasad tenggelam di dalam air laut yang dingin, tubuh manusia akan mengalami proses pembusukan. Di laut dalam, ada banyak hewan pemakan bangkai kecil seperti udang-udangan laut, scavengers. Makhluk-makhluk ini akan memakan bagian jaringan tubuh yang lunak terlebih dahulu. Kebetulan, bagian pergelangan kaki manusia itu sebagian besar terdiri dari tulang muda dan jaringan ikat yang tipis. Hewan-hewan ini bakal menggerogoti bagian tersebut, sampai akhirnya kaki tersebut lepas secara alami dari tubuh utamanya. Sebuah proses yang disebut disarticulation. Nah, disinilah fungsi sepatu lari modern. Sepatu lari zaman sekarang itu dibuat dengan teknologi sol busa atau foam yang penuh dengan bantalan udara supaya ringan dipakai lari. Efek sampingnya, sepatu itu punya daya apung yang sangat tinggi. Jadi, begitu pergelangan kaki itu lepas karena digerogoti hewan laut, sepatu lari itu bertindak seperti pelampung penyelamat. Dia bakal membawa kaki yang ada di dalamnya naik ke permukaan laut. Ditambah lagi, bahan karet dan kain sepatu lari itu membungkus kaki dengan sangat rapat, melindunginya dari air garam dan hewan laut lain, sehingga kakinya tetap utuh dan gak hancur selama berbulan-bulan mengapung di lautan. Arus laut dan angin di Laut Salish memiliki pola memutar yang unik, sehingga benda apapun yang mengapung di sana
lambat laun akan terseret dan terdampar ke arah pantai yang sama. Itulah alasan kenapa pantai-pantai di Laut Salish jadi tempat penampungan kaki-kaki tak bertuan ini. Misteri besarnya mungkin sudah terjawab secara ilmiah. Kita tahu bagaimana kaki-kaki itu bisa sampai ke pantai. Tapi coba kamu renungkan lagi. Setiap kali ada sepatu baru yang terdampar, itu artinya ada satu nyawa yang telah hilang di luar sana, sendirian di tengah dinginnya samudra. Tubuh mereka mungkin masih ada di dasar laut yang gelap gulita, tak pernah ditemukan. Dan yang lebih bikin merinding, saat ini, ketika kamu lagi mendengarkan cerita ini, entah berapa banyak sepatu lari berisi kaki manusia yang sedang mengapung di tengah laut, terbawa arus, dan perlahan-lahan bergerak menuju pantai, menunggu untuk ditemukan oleh orang berikutnya. Kalau kamu yang nemuin sepatu itu besok, apa yang bakal kamu lakuin?